Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab mengenai HRM Function and Strategy bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya saya menerangkan mengenai nature dari HRM atau fungsi alamiah dari sumber daya manusia, dan ada 4 dasar atau 4 fungsi dasar dari sumber daya manusia di dalam perusahaan. Ada staffing, ada training and development, itu yang sudah saya jelaskan di bagian pertama. Di bagian ini saya melanjutkan dari fungsi dasar sumber daya manusia yang ketiga, yaitu motivation. Di dalam teori sumber daya manusia, motivasi ini ada sangat banyak aliran teori. Ada teori Maslow, ada teori X and Y, begitu ya. Dan biasanya ini berhubungan dengan bidang ilmu psikologi. Di mata kuliah ini saya tidak membahas mengenai teori motivasi karena itu ada di materi mengenai motivasi di mata kuliah manajemen organisasi. Bagi Anda yang tidak mengikuti di kelas saya, bisa cek di playlist channel saya, yaitu playlist mengenai manajemen organisasi. Di situ ada beberapa bab mengenai motivasi, khususnya motivasi karyawan di dalam perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan, sehingga menjadi faktor yang sangat penting. Environment and well constructed job factor heavily in employee performance. Yang kita bahas di bab berikutnya adalah performance appraisal atau penilaian kinerja. Standard for each employee must provide feedback, ada kewajiban untuk umpan balik, ditanggapi. Ya kalau jelek ya ditanggapi supaya menjadi lebih baik. Kalau itu sudah baik ya ditanggapi supaya mempertahankan apa yang sudah dicapai atau bahkan meningkatkan. Dan salah satu hal yang sulit biasanya adalah standarisasi. Sehingga meskipun nanti ada sistem informasi yang mendukung performance appraisal, bukan berarti kemudian performance appraisalnya tadi standar, karena itu harus didukung dengan metode yang tepat, bukan yang terbaik ya, tapi yang tepat untuk perusahaan tersebut dan bersesuaian. Nanti kita akan bahas lagi lebih banyak di bab yang tersendiri mengenai performance appraisal, termasuk reward and compensation. Jadi ada hubungannya antara kompensasi dan kinerja atau performance. Must be link between compensation and performance. Dan biasanya orang mengasumsikan bahwa kompensasi itu gaji, begitu ya. Padahal tidak. Nah, nanti ini kan kita bahas juga di dalam satu bab yang tersendiri ya, mengenai kompensasi. Dan karena ini untuk program studi sistem informasi, maka saya di dalamnya juga menyinggung mengenai compensation, yang biasanya termasuk di dalamnya adalah time and attendance atau program absensi, begitu. Bagian yang dari program studi manajemen misalnya, ini juga tetap bermanfaat, membuka wawasan bahwa tidak hanya perhitungan yang harus dipelajari, tetapi juga teknologinya. Employee benefit, ini yang di mata kuliah ini saya tidak membahas secara khusus. Tapi kalau untuk Anda yang di manajemen, ini seharusnya menjadi satu bab yang tersendiri ya. Benefit and services ya. Employee benefit should coordinate with a pay for performance plan. Jadi gaji yang diterima itu seharusnya sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan. Ya meskipun itu sulit, tetapi ya memang itu harus diterapkan begitu ya. Fungsi yang terakhir adalah maintenance, pemeliharaan. Di dalamnya ada safety and health. Ini juga saya bahas nanti di bab yang
tersendiri. Atau kalau bahasa Indonesia biasanya disebut K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Caring for employee well-being has a big effect on their commitment. Ya, bahwa safety and health ya, K3, kesehatan dan keselamatan kerja ini tidak hanya berlaku untuk lingkungan kerja yang berbahaya, misalnya pertambangan, konstruksi, begitu tidak. Lah ini kerjanya cuma di kantor Pak, cuma duduk saja. Apa kebutuhannya lu banyak. Nanti termasuk di dalamnya adalah burnout. Yaitu capek ya. Karena terlalu banyak duduk, karena tangan yang terlalu sering memegang mouse sehingga ya itu akan berakibat secara jangka panjang. Terlebih lagi di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi begini, ya ini sangat krusial ya. Sekarang sangat penting dan menjadi isu yang sangat vital saat ini. Communication and employee relation. Keep employee well informed of company doing and provide a means of venting frustration. Jadi informasi yang transparan, yang tidak ditutup-tutupi ini yang sering terjadi ya di banyak perusahaan. Tapi ini juga tidak saya bahas di mata kuliah ini karena memang ini ada di mata kuliah yang berbeda ya, komunikasi bisnis ini. Dan dari semua ini itu akan berefek terhadap job loyalty. Bahwa job loyalty itu tidak hanya sekedar karyawan yang betah bekerja di situ dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu bertahun-tahun. Ya, kalau hanya betah saja mungkin ya memang karena dia nggak ada tujuan lain. Ya, bisa jadi. Tetapi job loyalty di sini adalah orang-orang yang memang menunjukkan kinerja terbaiknya demi mendukung tujuan dari strategi perusahaan. Bukan hanya sekedar datang, absen, kemudian waktunya pulang. Tepat waktu semuanya. Tidak hanya seperti itu. Tetapi juga kinerja yang baik, yang meningkat dari masa ke masa. Itu adalah job loyalty. Dan ini menurun, apalagi di kalangan yang baru, kalangan generasi muda banyak yang merasa di luar sana banyak kok yang lebih baik. Nah begitu. Tetapi yang saya prediksikan dengan adanya pandemi COVID begini mungkin akan berbeda ya. Karena memang job opportunity gitu ya, kesempatan bekerja semakin lama semakin kecil. Begitu. Itu 4 fungsi dasar dari sumber daya manusia. Mulai dari staffing, training and development, motivation, dan maintenance. Berikutnya adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang ini juga tidak semuanya akan saya bahas karena beberapa include atau termasuk di dalam pembahasan yang lain. Jadi ada 4 faktor eksternal. Yang pertama ada dynamic environment, lingkungan yang dinamis. Ada laws and regulation, ini yang kalau di Indonesia menjadi isu yang sangat penting karena juga ini berhubungan dengan labor union atau serikat kerja. Dan faktor eksternal yang sangat jarang terungkap yaitu manajemen thought atau ya pemikiran manajemen yang mempengaruhi dari kebijakan perusahaan untuk karyawan-karyawannya. Yang pertama adalah serikat kerja. Nah, di Indonesia serikat kerja ini sudah tidak lagi satu ya, tetapi majemuk. Jadi ya saya tidak menyebutkan karena regulasi untuk serikat kerja ini dinamis ya, berubah-ubah. KSPI, kemudian nanti setiap profesi itu juga mempunyai serikat kerja sendiri-sendiri yang berbeda-beda.
yang memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda juga, memiliki legitimasi yang berbeda juga. Misalnya profesi guru, profesi dokter, profesi pengacara, yang masing-masing memiliki asosiasi sendiri-sendiri. Yang mau tidak mau itu adalah implementasi dari labor union atau serikat kerja yang seharusnya mampu melindungi pekerja, mampu menjadi perantara, jembatan, mediasi untuk pekerja dan pihak perusahaan. Assist worker in dealing with company management. Melakukan negosiasi. Kalau kita di Indonesia ini ada UMK, UMP, nah begitu, upah minimum. Ya, tetapi jarang sekali yang membahas mengenai upah maksimum. Nah begitu. Ada negosiasi jam kerja yang meskipun ini sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang, oleh peraturan, tetapi kerap kali dilanggar. Nah, di situ seharusnya serikat kerja turun dan melakukan negosiasi ya, bukan pemaksaan. Promote and foster agreement procedure between worker and management. Jadi ada hal-hal yang saling dipatuhi antara pekerja dan perusahaan. Misalnya tadi jam kerja, kemudian juga aturan-aturan yang membatasi, kode etik antara atasan dan bawahan, sesama rekan kerja, peraturan mengenai keamanan. Tidak hanya dari sisi karyawan yang menuntut, tapi juga perusahaan juga yang menuntut. Misalnya itu di konstruksi, di pertambangan, ya di bidang-bidang yang menuntut keamanan, maka perusahaan menuntut agar karyawan memperhatikan, mematuhi prosedur keamanan, menggunakan helm, rompi berwarna, menggunakan kacamata pelindung, misalnya begitu. Yang itu seringkali diabaikan ya kalau di lapangan. Ya, dan serikat kerja juga harus mendorong ya untuk karyawan mematuhi hal-hal tersebut demi keselamatan bersama. When a union is present, employer cannot fire worker for unjustified reason, dan hal-hal seperti ini juga diatur kok di undang-undang ya. Pada saat video ini dibuat, ya mungkin tahun sebelumnya yang heboh ya mengenai pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja atau Cipta Lapangan Kerja begitu, yang memiliki ratusan bahkan ribuan pasal yang di dalamnya dianggap ada yang merugikan bagi pihak karyawan, tetapi juga di satu sisi sebenarnya juga menguntungkan gitu ya. Nggak mungkin buatan manusia itu semuanya sempurna, itu pasti ada kurangnya, tapi juga harus dilihat kelebihannya. Dan salah satu yang diatur di situ adalah mengenai peran serikat kerja, ya, yang ini nanti di pembahasan yang khusus ya, berbeda, khususnya bagi Anda yang dari program studi manajemen yang memang menjadi core Anda, dan ini panjang ya, begitu. Yang kedua adalah dari struktur Departemen Sumber Daya Manusia itu sendiri. Yang nanti ada 4 struktur, tetapi ingat bahwa struktur ini tidak semua perusahaan mampu menerapkan. Kenapa begitu ya? Karena keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, keterbatasan ruang begitu. Tapi yang paling sering ya keterbatasan biaya dan juga keterbatasan ruang lingkup. Ya, jadi ada satu perusahaan yang bilang, saya ini kecil kok, karyawan saya aja nggak sampai 100. Kenapa harus punya Departemen Sumber Daya Manusia? Nah, itu yang parah ya. Kemudian ada lagi yang ya karyawan saya middle up lah ya, antara 100 sampai 500. Saya punya Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi
Ya tidak selengkap itu, Pak, gitu. Saya menggaji mereka terus untuk apa? Nah, itu. Ada yang misalnya manufaktur, konstruksi, pertambangan yang memiliki jumlah karyawan sangat banyak, di atas 1.000, di atas 5.000, di atas 10.000 misalkan, yang sudah pasti itu membutuhkan departemen sumber daya manusia. Tetapi nanti strukturnya tidak seperti yang saya sampaikan ini. Ya, silahkan gitu ya. Strukturnya tidak persis, tetapi fungsi-fungsi itu ada dan melekat ke personel yang ada di sumber daya manusia tadi. Supaya apa begitu? Ya supaya masalahnya ditangani. Pak, kami memiliki sistem informasi, silahkan. Ya, tetapi sistem informasi tadi juga harus tetap disupport, tetap didukung dengan struktur yang baik. Pembahasan mengenai struktur ini akan saya lanjutkan nanti di video berikutnya. Untuk bagian ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih di bab mengenai HRM Function and Strategy, masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.